Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Nuril Muzayyin. Saya CPNS peserta Latsar 2025 angkatan 38 gelombang 14. Ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang resume kesiapsiagaan bela negara dan tata tempat kegiatan resmi. Pertama, yaitu deskripsi umumnya. Modul ini membekali peserta yang dalam hal ini adalah CPNS untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai bela negara melalui kesiapsiagaan fisik, mental, serta perencanaan aksi. Kegiatan pembelajaran mencakup praktik nyata seperti baris berbaris, tata upacara sipil, keprotokolan, hingga latihan fisik dan mental dengan penekanan pada kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa melalui metode pembelajaran outdoor. Tujuannya adalah membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara untuk menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional. Untuk selanjutnya, kompetensi tujuan pembelajaran. Ya, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami kerangka kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Ya, yang kedua, mengetahui kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, menyusun rencana aksi bela negara on campus dan off campus. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan secara praktis. Baik, untuk materi pokok daripada modul itu sendiri, yaitu yang pertama tentang kerangka kesiapsiagaan bela negara. Ya, bela negara adalah kesatuan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan rela berkorban sepenuh jiwa dan raga berlandaskan cinta tanah air, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesiapsiagaan melibatkan kesiapan secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi berbagai situasi kerja dengan komitmen terhadap nilai-nilai bela negara. Untuk poin yang kedua, yaitu kemampuan awal bela negara. Dalam kemampuan awal bela negara, itu dibagi menjadi dua, adalah fisik dan juga non-fisik. Untuk fisiknya itu untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani agar siap melakukan tugas. Dan kedua non-fisik, menjaga etika, etiket moral, serta teguh pada kearifan lokal sebagai cerminan jati diri bangsa. Ya. Untuk poin yang ketiga, yaitu rencana aksi bela negara. Nah, ini ada dua tahapan. Tahap yang pertama, tahap on campus. Jadi peserta menyusun rencana aksi di bawah supervisi pendamping satu orang, ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan dan mendapat pengesahan. Dan yang kedua ada tahap off campus, yaitu setelah kembali ke instansi masing-masing, peserta melaksanakan rencana aksi dalam lingkungan kerja selama 30 hari sesuai tugas dan fungsi. Atau dalam hal ini adalah aktualisasi atau habituasi itu sendiri. Baik, yang ketiga, yang keempat terakhir yaitu adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Itu meliputi menjadi 4 ya. Yaitu yang pertama baris berbaris dan tata upacara sipil, yaitu untuk melatih kedisiplinan dan kebersamaan. Yang kedua keprotokolan, menguatkan keterampilan penyelenggaraan acara formal dengan tertib dan rapi. Yang ketiga kewaspadaan dini, melatih kepekaan terhadap ancaman dan kemampuan penilaian situasi. Kemudian kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang terakhir, yaitu membangun tim melalui games dan aktivitas kelompok, memperkuat solidaritas dan kepemimpinan. Baik, adapun untuk manfaat pelaksanaan kesiapsiagaan bela negara, yaitu yang pertama disiplin waktu dan aktivitas. Jadi ketika kita sudah melaksanakan, itu akan menjadikan kita disiplin, baik dalam aktivitas maupun dalam waktu itu sendiri. Kemudian yang kedua, jiwa kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, rasa cinta tanah air dan patriotisme. Yang kelima, jiwa kepemimpinan. Keenam, iman, takwa, dan bakti kepada bangsa dan agama. Kemudian selanjutnya kecepatan, ketangkasan, ketepatan dalam bertindak. Kemudian pengurangan sifat negatif,
ya, seperti malas, apatis, egois. Kemudian akan menumbuhkan perilaku yang jujur, tegas, adil, dan peduli terhadap sesama. Nah, untuk tata tempat kegiatan resmi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata tempat kegiatan resmi. Ya, landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 1990, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018. Ya, pengertian dan lingkup yaitu yang pertama pengertian tata tempat, yaitu pengaturan urutan tempat para pejabat negara, perwakilan asing dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau resmi. Ya, kemudian berlaku hanya untuk acara kenegaraan dan acara resmi seperti upacara bendera, tempat resmi, pelantikan, dan acara kenegaraan lainnya. Kemudian urutan tata tempat itu dibagi menjadi 3. Untuk tingkat nasional atau ibu kota Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 9. Yaitu urutannya yaitu presiden, wakil presiden, mantan presiden dan wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, ketua BPK, ketua MA, ketua MK, ketua Komisi Yudisial, perintis kebangsaan atau kemerdekaan, duta besar, kepala perwakilan asing dan organisasi internasional, kemudian wakil ketua MPR, DPR, DPD, Gubernur Bank Indonesia, ketua KPU, wakil ketua BPK atau MA atau MK atau Komisi Yudisial, kemudian menteri dan pejabat setingkat, kepala staf TNI, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian pemimpin partai politik di DPR, anggota BPK, hakim MA atau MK, anggota Komisi Yudisial, pimpinan lembaga negara lain, deputi gubernur senior BI, wakil ketua KPU, kemudian gubernur, pemegang tanda jasa kehormatan, pimpinan pemerintah non-kementerian, wakil menteri, pejabat tinggi TNI atau Polri, wakil jaksa agung, wakil gubernur, ketua DPRD provinsi, pejabat eselon 1. Kemudian bupati atau wali kota dan ketua DPRD kabupaten atau kota. Kemudian yang terakhir adalah pimpinan organisasi keagamaan nasional. Ya, untuk di tingkat provinsi itu diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Yaitu urutannya yang pertama gubernur, ya, wakil gubernur, mantan gubernur atau wakil, ketua DPRD provinsi, kepala konsuler asing di daerah, wakil ketua DPRD provinsi, sekda, panglima atau komandan TNI, Kapolda, ketua peradilan tinggi, Kajati, pemimpin partai politik di provinsi, anggota DPRD provinsi, plus MUI Aceh atau Majelis Rakyat Papua jika berlaku. Kemudian bupati atau wali kota, perwakilan BPK, BI, KPU daerah, pemuka agama, adat, tokoh masyarakat provinsi, ketua DPRD kabupaten atau kota, wakil bupati atau wali kota dan wakil ketua DPRD kabupaten atau kota, anggota DPRD kabupaten atau kota. Kemudian terakhir sekda kabupaten atau kota, pejabat eselon 2. Ya, kemudian di tingkat kabupaten atau kota itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 11, yaitu yang pertama yaitu bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, mantan bupati atau wali kota dan wakil, ketua DPRD kabupaten atau kota, wakil ketua DPRD, sekda komandan TNI Kapolres, ketua PN atau Kejari, pemimpin partai politik lokal, anggota DPRD kabupaten atau kota, pemuka agama, adat, tokoh masyarakat lokal, asisten sekda, kepala dinas, pejabat eselon 2, perwakilan BPK, BI, KPU daerah. Alhamdulillah pemaparan materi telah saya sampaikan, dan terakhir saya ingin mengutip kata mutiara dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, yaitu beliau mengatakan negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.